Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, untuk awalan kita akan membahas di pelajaran tematik ya. Dibuka buku penanya jilid 3C di halaman halaman 86 ya. Halaman 86. 86 bukan 86. ya, belum. Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang sila ketiga tentang persatuan Indonesia bersatu dalam lingkungan dalam ya bekerja sama dalam menjaga lingkungan ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih manfaat dari bersatu itu. Kenapa sih kita harus bersatu? Kalau misalnya nggak bersatu emang kenapa gitu ya. Nah, ini sekarang kita akan bahas ya manfaat bersatu. Nah, kenapa sih kita harus bersatu? Bahkan di dalam lafaz tersebut atau cari kata atau kata-kata dalam bahasa Arab itu namanya al-ittihadu asasun najah ya. Jadi persatuan itu dasarnya dari sebuah kesuksesan ya. Jadi kalau misalnya mau sukses kita harus bersatu. Kalau misalnya kita mau berhasil kita harus bersatu. Nah, saat diberikan tugas kelompok, kita bekerja sama dengan orang lain. Nah, apalagi kita sedang bekerja kelompok ya. Setiap anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai pendapat masing-masing. Kita harus bersikap toleran saat mengerjakan tugas kelompok. Apa itu toleran? Toleran itu adalah menghargai ya. Kalian pasti sering dengar di berita atau di TV ya, atau di buku pelajaran, di pelajaran PPKN, ada namanya toleransi, toleransi ya. Apa itu toleransi? Toleransi itu adalah menghargai. Ya. Maka ketika ada hari raya agama lain seperti kemarin ya, Imlek. Nah, kita sebagai umat Islam, bagaimana cara toleransinya? Apakah kita ikut merayakan Imlek? Apakah kita ikut menerima angpau? Apakah kita ikut memberikan angpau? Ya tidak, tapi toleransinya adalah membiarkan mereka melaksanakan ya hari raya mereka. Seperti ketika ada acara Natal, ya toleransi kita bukan maksudnya kita ikut merayakan, ya kita mendukung dengan membantu mereka membuat pohon Natal atau sebagainya, tidak, tapi toleransinya adalah dengan membiarkan mereka untuk merayakan hari raya mereka. Kita tidak usah ikut-ikutan mengucapkan selamat walaupun hanya sekedar perkataan. Bahkan banyak yang bilang ya, cuma perkataan tidak bisa ya, tetap ya perkataan itu bisa mengguncang akidah kita ya. Dengan mengucapkan selamat berarti kita mengakui adanya Natal tersebut, padahal kita pun sebagai orang Islam harusnya kita mengingkari. Maka toleransi di sini kita membiarkan mereka untuk melaksanakan hari raya mereka. Nah, itu toleran artinya adalah menghargai. Bersikap toleran saat mengerjakan tugas kelompok, kita harus menghargai pendapat teman-teman kita ya. Kita manusia ya, Masya Allah sudah diberikan otak oleh Allah, diberikan akal untuk berpikir ya. Maka setiap kita pasti mempunyai pendapat, mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dalam mengerjakan sebuah tugas. Maka dari itu dalam tugas kelompok kita harus toleran atau menghargai pendapat teman-teman kita. Nah, kita mendengarkan pendapat teman-teman kita memberikan pendapat, teman-teman kita juga mendengarkan pendapat kita. Nah, setelah sudah kita saling memberikan pendapat, nah kita pilih nih, pasti ada beberapa pendapat dari teman kita yang bagus ya, yang bagus dan mungkin lebih bagus daripada pendapat kita. Nah, setelah itu barulah kita bisa mengambil keputusan dari hasil musyawarah tersebut atau pendapat kita. Nah,
Dengan begitu, keberagaman pendapat tidak akan memecah belah kelompok kita ya, kelompok belajar kita. Kalau misalnya kita tidak toleransi, kita tidak menghormati ya, mereka tidak menghormati pendapat kita, yang ada apa? Malah berantem ya, berantem. Enggak, saya nggak mau pendapat kamu, saya nggak terima, bagusan pendapat saya. Enggak, saya nggak setuju dengan pendapat saya. Akhirnya nggak ada keputusan bersama, tidak ada keputusan mufakat. Akhirnya saling cekcok, akhirnya berantem, bertengkar, bubar ya, buyar semuanya, nggak jadi belajar. Nah, maka dari itu di sini kita belajar bersatu dengan atau toleransi dengan pendapat teman-teman supaya kita bisa bersatu. Nah, apa manfaatnya bersatu saat mengerjakan tugas kelompok? Nah, dilihat ada 4 manfaat ya. Coba Bapak mau minta bacakan, Fikar, bacakan. Manfaat yang pertama apa? Yang ini nih, Fikar nih. Apa manfaat pertama? Tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Nah, tugas kelompok dapat selesai tepat waktu, karena yang tadinya kita pasti di antara kita ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Nah, dengan adanya tugas kelompok akhirnya ada pendapat dari teman kita, oh ini sebaiknya seperti ini. Oh, yang tadinya kita tidak tahu, karena ada pendapat dari teman kita akhirnya memudahkan kita dalam mengerjakan. Kita tulis ya, kelompok dapat selesai tepat waktu karena kita saling bantu dalam mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, coba baca Ubay. Manfaat kedua. Perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Nah, itu dia yang tadi ya. Perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Dengan adanya kita bersatu, ya, dengan adanya kita toleran atau menghargai pendapat teman-teman kita, maka perpecahan pun di dalam kelompok akan terhindar, akan dapat kita hindari. Tidak ada namanya berselisih antara pendapat, kita saling menghargai, lalu setelah itu baru kita bikin keputusan yang mufakat atau keputusan bersama. Yang ketiga, coba baca Ubay udah, Yusuf. Tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. Ayo, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. Dengan adanya bersatu, kita saling menghormati, maka semuanya berjalan dengan baik dan akhirnya tugas kelompok selesai dengan baik juga. Nah, yang keempat, menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Saling menghargai, akhirnya kita tidak ada pertikaian atau tidak ada namanya bermusuh-musuhan. Akhirnya kita bisa saling akrab dengan kelompok kita. Nah, seperti itu adalah 4 manfaat dalam bersatu dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, dilihat ada tugas di situ ya. Tugas ini ada ayo berlatih, ada 4 nomor. Nah, tujuannya apa tugas ini diberikan? Yaitu agar peserta didik atau kalian dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman mengerjakan tugas kelompok. Teman-teman juga bisa menceritakan manfaat bersatu dalam keberagaman dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, coba baca soal nomor 1, Yusuf. Nomor 1, Yusuf. Ayo berlatih. Yusuf. Ayo berlatih yang nomor 1, baca soalnya. Sikap apakah yang perlu sikap apakah yang perlu dikembangkan saat mengerjakan tugas kelompok? Nah, tadi supaya kita nggak berantem, supaya tidak kita berselisih pendapat, sikap apa yang harus kita kembangkan? Sikap
Siapa yang tahu sikap apa? Toleransi. Sahih, betul. Siapa tadi yang jawab tuh? Oh ya. Saya. Oh iya, Mumtaz 100 untuk Bay. Nomor 2 baca Bay, soalnya Bay. Apa yang harus dilakukan agar perbedaan dapat tidak memecah belah kelompok? Nah, apa yang harus dilakukan agar perbedaan pendapat tidak memecah belah kelompok? Ayo. Apa sih yang harus kita lakukan supaya pendapat yang berbeda ini tidak memecah belah kelompok? Menghargai perbedaan, Pak. Betul, Sahih. Siapa tuh yang jawab? Fikar ya? Saya, Pak. Saya mana orangnya juga ada, Ya. nggak kelihatan. Fikar ya? Iya betul, itu ada ya. Harus mendengarkan pendapat orang lain atau menghargai pendapat orang lain. Nomor 3, Fikar, baca soalnya. Yang saya berlatih, Pak. Kenapa? Baca soal. Mengapa sikap toleransi sangat penting saat mengerjakan tugas kelompok? Nah, mengapa sih sikap toleransi sangat penting saat mengerjakan tugas kelompok? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan mengapa, maka menjawabnya diawali dengan karena ya. Ayo, siapa yang bisa? Mengapa sikap toleransi sangat penting saat mengerjakan tugas kelompok? Ayo, siapa yang bisa? Karena jika tidak ada sikap toleransi, maka apa yang terjadi? Bertengkar. Bisa. Karena jika tidak ada sikap toleransi, kerja kelompok tidak akan selesai, terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan. Nah, bisa seperti itu ya. Atau ada lagi yang lain mau memberikan jawaban? Karena ayo, tidak ada. Ayo kita lanjut, Yusuf. Nomor 4, Yusuf, baca Yusuf. Tulislah pengalamanmu dalam menerapkan sikap bersatu ketika mengerjakan tugas kelompok. Nah, tuliskan pengalamanmu dalam menerapkan sikap bersatu ketika mengerjakan tugas kelompok. Nah, kalian di kelas 2 pernah belajar kelompok nggak? Nah, Pernah ya. Nah, itu boleh karena di kelas 3 ini kita belum tatap muka ya. Jadi kita belum bisa kerja kelompok. Nah, maka di sini boleh diceritakan ya pengalaman kalian ketika kerja kelompok di kelas 2. Pengalamannya bagaimana sih? Apakah, oh Pak, ketika saya kerja kelompok di kelas 2 itu ada teman saya yang nggak mau ngalah Pak. Ada yang pengennya maunya sendiri, boleh. Ketika kerja kelompok, kelompok kami sangat kompak. Nah, kita saling memberikan pendapat, saling toleransi. Nah, itu boleh, silakan ceritakan ya. Nah, itu adalah tugas di PPKN ya, di muatan PPKN 1 sampai 4 silakan dikerjakan. Ya, tandai dulu, nanti kita lanjut pembahasannya ya. Selanjutnya kita akan membahas di muatan bahasa Indonesia. Nah, ini yang bawah nih. Menemukan makna istilah khusus. Sudah dilihat yang bawahnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar juga ya menemukan istilah-istilah khusus atau kata-kata yang belum kita pahami. Ya, kata-kata yang belum kita pahami, lalu kita mencari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dilihat halaman 87, kita langsung ke berlatih. Sudah dibuka? Sudah dibuka semua halaman 87. udah Pak. Udah ya. Nah, di situ ada kotak ya. Di situ kita diminta untuk mencari kata yang
kaitan dengan cuaca. Yang berkaitan dengan iklim. Nah, itu contoh yang pertama itu adalah ada iklim ya, ada kata iklim. Nah, tugas kita apa? Selain kita mencari kata, maka tugas kita adalah mencari artinya. Mencari artinya. Iklim, contoh tuh yang di bawah nih. Yang bawah ada nih contoh katanya iklim. Maknanya apa maknanya iklim itu? Baca coba. Fikar baca apa makna atau arti dari iklim. Kecil sih nggak kedengeran. Apa arti dari iklim? Keadaan udara di suatu daerah dalam tentang waktu yang lama. Nah, keadaan udara di suatu daerah dalam tentang waktu yang lama seperti itu ya. Nah, di sini ada sekitar 10 kata ya. Bapak sudah cari. Di kotak ini ada sekitar 10 kata. Nanti kalian cari ya. Kalian cari katanya itu apa nih? Ada yang pertama laut ya. Ada laut, terus ada cuaca, terus ada apa lagi? Ada perubahan nih, perubahan di bawah. Polusi. Nah, polusi ada juga yang ke bawah nih apa nih? Lingkungan. Nah, cari lagi yang lain ya. Tulis katanya apa, lalu tulis juga maknanya. Nah, bagaimana mencari makna ya? Bisa kalian cari di Google ya, KBBI. KBBI. Nah, ini KBBI Kemdikbud. Misalnya mau cari kata, tinggal tulis laut. Apa laut ini? Kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas mengenai lembaga daratan. Nah, ini ditulis ya. Terus apa lagi? Apa? Mat? Maknanya ditulisnya di mana? Di buku tulis di buku tulis semua. Kalau di sini nggak muat ya, di buku tulis. Jadi tulis saja katanya, nggak usah digambar kotak ya. Misalnya kayak tadi nomor 1 iklim, maknanya apa? Terus nomor 2 laut, maknanya apa? Gitu ya. Paham nggak? Terus cuaca misalnya. Paham. Cuaca, keadaan udara, tentang suhu. Nah ini tinggal ditulis ya. Enak ya, tinggal cari. Habis ini bisa dipahami. Ini tugas bahasa Indonesia. Nah kita lanjut di pelajaran matematika. Masih pengurangan 2 pecahan berpenyebut sama. Misalnya Jonas atau Jono